Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvi Nurjana, perwakilan dari kelompok 1. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai sejarah singkat kapan lahirnya psikologi industri dan organisasi. Nah, jadi sampai saat ini tidak ada tanggal dan tahun yang pasti yang ditetapkan sebagai saat dimulainya penerapan prinsip psikologi dalam industri dan organisasi atau PIO. Tetapi banyak ahli yang sepakat untuk menyebutkan dua peristiwa penting sebagai awal mula dikenalnya psikologi industri dan organisasi. Pertama, yaitu terbitnya buku dari Walter Dascoot yang berjudul The Theory of Adversity pada tahun 1903, yang dipandang sebagai buku pertama yang membahas tentang psikologi sebagai suatu aspek dari dunia kerja. Yang kedua yaitu pada tahun 1910 waktu Hugo Masturbek menulis buku yang berjudul Psychology and Industrial Efficiency, kemudian diterbitkan di Inggris pada tahun 1913. Sebelumnya pada tahun 1897, seorang psikolog bernama Louis L. Bryan menerbitkan makalah tentang bagaimana petugas telegram mengembangkan keahlian dalam mengirim kode-kode Morse, yaitu di telegram. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Arifat Wilma. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Psikologi industri pertama kali mendapatkan perhatian besar pada saat Perang Dunia Pertama. Pada saat itu, banyak sekali calon tentara yang harus diseleksi dan ditempatkan pada berbagai unit yang sesuai dengan dirinya. Oleh karena itu, psikolog dilibatkan untuk melakukan tes. Pada waktu itu, dilakukan tes kemampuan mental, yaitu Army Beta dan Army Alpha. Yang mana Army Alpha adalah tes yang dilakukan untuk calon yang dapat membaca dan menulis, sedangkan Army Beta dilakukan pada calon yang buta aksara. Pada masa itu, John B. Watson, seorang tokoh aliran perilaku atau behaviorisme, kebetulan juga ditugaskan sebagai perwira Angkatan Bersenjata Amerika. Yang mana pada saat itu ia mengembangkan tes motorik dan pengamatan, atau disebut juga dengan perceptual and motoric test, untuk mencari pilot yang potensial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kalisa Zahra akan melanjutkan materi tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Salah satu tokoh dari permulaan sejarah psikologi industri dan organisasi adalah pasangan Frank dan Lillian Gilbert. Mereka mempelajari gerakan para pekerja dalam bekerja untuk meningkatkan produktivitas dan mengurangi kelelahan. Amon 2004. Setelah suaminya meninggal, Lillian meneruskan karirnya sebagai konsultan dalam bidang industri. Dan pada masa depresi ekonomi, ia menekankan pada perlunya penekanan biaya dan peningkatan produktivitas. Tahun 1924 dimulai suatu seri penelitian di Houghton, Illinois di pabrik Western Electric Company, Munandar 2001. Pada awalnya penelitian ini bertujuan untuk mempelajari akibat atau pengaruh aspek-aspek fisik lingkungan kerja terhadap efisiensi prakerja. Misalnya, apa akibatnya jika intensitas penerangan dikurangi? Apakah suhu dan kelembapan udara akan mempengaruhi produksi? Apakah pengaruh jam istirahat terhadap pekerja? Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Khairi. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Hasil yang mengejutkan dari kajian ini adalah bahwa ternyata aspek-aspek fisik seperti intensitas penerangan, suhu, dan kelembaban udara tidak mempengaruhi tingkat efisiensi pekerja. Ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi, dan penelitian ini membuktikan bahwa perilaku pekerja sangat kompleks dan hubungan interpersonal antara manajer dan pekerja memainkan peranan penting pada perilaku pekerja. Hasil yang nyata dari penelitian ini adalah bahwa pekerja mengubah perilakunya dan menjadi lebih produktif karena mereka sadar sedang dipelajari dan mendapatkan perhatian dari manajernya.
Sejarah psikologi industri dan organisasi berlanjut hingga terjadinya Perang Dunia Kedua. Selama Perang Dunia Kedua, bidang pelatihan dan pengembangan menjadi perhatian utama. Kekurangan tenaga kerja terampil menyebabkan perusahaan harus meningkatkan pelatihan dalam perusahaan. Pada masa ini berkembang pula tes AGCT atau Army General Classification Test yang digunakan untuk mengklasifikasikan tentara pada tugas-tugas militernya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisana akan melanjutkan penjelasan tentang sejarah psikologi industri dan organisasi. Pada tahun 1960-an, penerapan psikologi di bidang penjualan mulai berkembang pesat. Munanda 2001. Perilaku manusia sebagai konsumen diteliti dan kebiasaan membeli serta proses pengambilan keputusan untuk membeli dikaji dan dicarikan aturan-aturan umumnya. Periode ini ditandai dengan digunakannya sensitivity training dan T-group untuk para manajer. Almond 2004. Di era tahun 1970-an, isu-isu psikologi industri tentang motivasi dan kepuasan pekerja mulai mendapat perhatian luas. Dan teori-teori tentang perilaku pekerja dalam organisasi mulai berkembang. Terbitnya buku Beyond Freedom and Dignity karangan B.F. Skinner tahun 1971 menyebabkan meningkatnya penggunaan teknik modifikasi perilaku dalam organisasi. Periode tahun 1980-an sampai 1990-an ditandai dengan mulainya digunakannya metode-metode statistik yang lebih canggih seperti part analysis, multivariate and analysis of variance. Sedangkan pada tahun-tahun sebelumnya, metode statistik yang digunakan terbatas pada tes dan kolerasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cheriski Fatir Humairani. Saya akan melanjutkan presentasi berikutnya. Penerapan psikologi kognitif, pengaruh kerja terhadap kehidupan keluarga dan kegiatan di waktu luang mulai lebih diperhatikan. Begitu juga masalah stres kerja yang telah lama menjadi salah satu perhatian psikolog industri dan organisasi kembali mendapatkan perhatian besar, terutama yang berhubungan dengan stres akibat kekerasan di tempat kerja. Metode seleksi juga berkembang dengan pesat. Banyak instrumen seleksi yang dikembangkan dan digunakan secara luas. Pada era milenium sekarang ini, mungkin pengaruh yang paling banyak dirasakan oleh psikolog industri dan organisasi adalah perkembangan teknologi komputer yang sangat pesat. Surat lamaran sekarang dapat dikirim melalui internet. Bahkan beberapa tes seleksi dilakukan juga dengan menggunakan komputer. Rapat ataupun pengawasan internal dapat dilakukan secara konferensi jarak jauh. Selain itu, mulai berkembang pula bekerja secara online melalui komputer yang memungkinkan pekerja untuk datang ke kantor hanya pada saat-saat tertentu. Di Indonesia, cara ini belum terlalu dimanfaatkan. Tetapi di luar negeri, khususnya di negara-negara maju, kecenderungan bekerja dari rumah semakin lama semakin meningkat.